Selamat siang sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini saya mau bincang sedikit tentang male infertility ya. Infertilitas yang disebabkan karena faktor pria atau suami, karena faktor sperma maksud saya ya. Jadi male infertility ini menyumbangkan kejadian infertilitas dengan porsi yang sama dengan infertilitas pada perempuan ya. Jadi kalau pasangan suami istri datang ya untuk promil, dua-duanya harus sama-sama diperiksa ya. Lihat tuh persentasenya sama-sama 40% baik dari female factor atau faktor perempuan dan male factor ya. Dan pada para suami yang sudah misalnya pernikahan pertama sudah berhasil dapat anak, di pernikahan kedua belum tentu bisa dapat anak juga ya. Karena kualitas sperma tentunya juga mengalami aging proses. Dulu waktu masih muda kualitas sperma masih oke. Belum merokok, belum terpapar polutan lingkungan yang banyak ya, sehingga kualitas sperma masih baik. Sekarang belum tentu ya, umur sudah bertambah, aging proses sudah jalan. Paparan asap rokok, kendaraan bermotor, dan polutan lingkungan lain, belum kalau kena penyakit-penyakit tertentu ya, seperti gondongan ya, atau parotitis yang bengkak di leher, itu juga sering menyebabkan kualitas sperma yang tidak baik ya. Nah, penyebab male infertility itu banyak banget nih faktor-faktornya ya, bisa dibaca di sini, mulai dari penyakit-penyakit ya, seminal abnormality, sexual dysfunction ya, kemudian faktor-faktor hormonal, varikokel atau pernah terkena infeksi atau penyakit menular seksual ya, atau kejadian-kejadian seperti cryptorchidismus ya. Cryptorchidismus itu adalah testis yang tidak turun ke dalam skrotum ya. Itu juga berpengaruh kalau tidak dioperasi secepat mungkin, diturunkan testisnya ke bawah. Belum lagi faktor-faktor yang lain ya, seperti adanya obstruksi atau sumbatan di vas deferens atau saluran-saluran reproduksi pada pria, itu juga bisa menyebabkan male infertility ini. Dan sebagian besar male infertility ini tidak bisa dikoreksi ya. Kita kadang-kadang harus berjalan dengan apa yang ada ya. Jadi biasanya koreksi bisa dengan vitamin, kita coba vitamin dan antioksidan dan juga obat-obat untuk meningkatkan produksi sperma. Penilaiannya selalu 3 bulan setelah terapi. 3 bulan diulang lagi sperma analisanya ya, untuk mengetahui bisa naik level nggak spermanya ya. Kalau untuk jumlah sperma yang sangat sedikit, di bawah 5 juta, program hamil yang tepat ya, yang bisa untuk sperma sesedikit itu hanyalah bayi tabung ya. Untuk inseminasi pun perlu jumlah sperma yang banyak, karena inseminasi tetap yang dilakukan adalah pembuahan alami ya, bahkan sperma dicuci, dibersihkan ya, sehingga hanya didapat sperma yang pergerakannya cepat saja. Untuk sperma yang jumlahnya nanggung ya 7 juta, 8 juta, apalagi kalau pergerakan yang bergerak cepatnya di bawah 32% ya, atau yang kita sebut astenozoospermi, itu saat dilakukan preparasi sperma atau dicuci, itu hanya sedikit sperma yang bisa survive ya, yang bisa didapat dari proses pencucian atau preparasi sperma. Tentunya juga akan mengurangi angka keberhasilan inseminasi yang sudah kecil ya. Angka keberhasilan inseminasi di saat semuanya normal hanya 10%. Kalau ada faktor sperma yang parah ya, yang setelah dicuci sperma dapatnya cuma sedikit, angka keberhasilan tentunya akan lebih kecil lagi ya. Jadi untuk para bapak-bapak ya, untuk promil tetap harus dilakukan sperma analisa. Itu pemeriksaan yang kasar banget tuh, untuk melihat secara sepintas bagaimana sperma. Tentunya yang dinilai hanyalah dari jumlah, segi jumlah, motilitas atau pergerakan, dan bentuknya, tidak kualitasnya ya. Penilaian kualitas sperma beda lagi. Ada yang namanya halo DNA, menilai fragmentasi DNA pada sperma. Semuanya saya bahas di IGTV saya tentang kualitas sperma, bisa dicek ya. Dan juga IGTV saya yang judulnya oligoastenoteratozoospermi, itu juga bisa dicek. Sekian dan terima kasih, semoga menjadi manfaat.